Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, bersama Bu Yeti, Guru Miss Al-Hudan Jomblang Puncu Kediri, mari kita mempelajari pendidikan Pancasila Kurikulum Merdeka kelas 4 semester 1 tentang nilai-nilai Pancasila dan penerapannya. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat. Masih ingatkah kalian gambar apakah ini? Ya, betul sekali, hebat. Ini adalah gambar dasar negara kita, Garuda Pancasila. Di pelajaran yang lalu telah kita pelajari Garuda Pancasila. Di dalam perisai Garuda Pancasila memuat sila-sila Pancasila. Sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Sila pertama disimpulkan dengan lambang bintang. Sila kedua disimbolkan dengan lambang rantai. Sila ketiga disimbolkan dengan lambang pohon beringin. Sila keempat disimbolkan dengan lambang kepala banteng. Dan sila kelima disimbolkan dengan gambar padi dan kapas. Nah, anak-anak, sekarang masih ingatkah arti dari Pancasila? Nah, Pancasila berasal dari dua kata panca dan sila. Panca yang artinya adalah 5 dan sila yang artinya adalah dasar atau aturan. Jadi Pancasila adalah 5 dasar atau 5 aturan. Nah, anak-anak, mari kita pelajari simbol Pancasila dan maknanya. Sudah diketahui simbol Pancasila itu berada di dalam perisai burung Garuda. Nah, marilah kita pelajari simbol Pancasila dan maknanya. Sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang emas, memiliki makna ketuhanan, yaitu sebagai cahaya kerohanian bagi umat manusia. Sila kedua dilambangkan dengan rantai emas, memiliki makna kemanusiaan, yaitu hubungan antar manusia saling membantu dan membutuhkan. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, memiliki makna persatuan, yaitu sebagai tempat berteduh atau pengayoman keberagaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng, memiliki makna kerakyatan, yaitu kekuatan dan perlindungan bangsa Indonesia. Sedangkan sila kelima yaitu padi dan kapas, memiliki makna keadilan, yaitu kebutuhan pangan dan sandang untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Di Indonesia ada 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Antar umat agama di Indonesia hidup berdampingan secara damai. Mereka mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, anak-anak, tahukah kamu apa itu nilai-nilai Pancasila? Ayo kita pelajari bersama. Marilah kita mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara kita. Artinya, sikap dan perilaku kita dalam keseharian harus sesuai dan berpedoman kepada Pancasila. Berikut ini diuraikan beberapa contoh bentuk pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dalam Pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Sekarang kita pelajari apa saja penerapan nilai-nilai Pancasila sila ke-1 sampai ke-5 di lingkungan rumah atau keluarga. Mari kita pelajari bersama ya anak-anak.
Berikut adalah contoh penerapan nilai-nilai Pancasila sila pertama. Contoh penerapan sila pertama yang kita lakukan di rumah dan keluarga yaitu beribadah bersama keluarga, merayakan hari raya atau menghormati umat beragama lain, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan yang baik, mau bermain dan bergaul dengan semua tetangga yang berbeda agama. Selanjutnya adalah penerapan nilai sila kedua Pancasila di lingkungan rumah. Nah, sila yang kedua mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Contoh penerapan sila kedua Pancasila di lingkungan rumah dan keluarga adalah menolong adik yang jatuh dari sepeda, menjenguk saudara yang sakit, dan membantu pekerjaan orang tua. Penerapan nilai sila ketiga di lingkungan rumah dan keluarga. Bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, budaya, dan agama. Sikap bersatu tanpa memandang perbedaan merupakan perwujudan dari nilai-nilai persatuan. Contoh-contoh penerapan nilai ketiga Pancasila yang bisa kita terapkan di rumah adalah saling menyayangi dalam keluarga, membantu adik dalam belajar, dan bergotong royong membersihkan rumah. Berikutnya adalah penerapan nilai sila keempat di lingkungan rumah dan keluarga. Musyawarah merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah bersama. Musyawarah dilakukan untuk memperoleh keputusan bersama tanpa adanya perselisihan. Contoh penerapan sila keempat di rumah dan keluarga adalah mengikuti kegiatan musyawarah di keluarga dengan tertib, mendengarkan pendapat setiap anggota keluarga dengan baik, dan yang ketiga adalah menerima hasil musyawarah sebagai hasil keputusan dengan baik dan bertanggung jawab. Yang terakhir adalah penerapan nilai sila kelima Pancasila di rumah dan keluarga. Sila kelima yang disimbolkan dengan padi dan kapas tergantung nilai keadilan. Contoh sikap adil adalah hormat kepada anggota keluarga, senang dengan hasil karya orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Nah, anak-anak, itulah tadi nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga anak-anak bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini ya anak-anak. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat dan barokah. Jangan lupa belajar dan tetap semangat ya. Sampai jumpa lagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.